Halo, perkenalkan nama saya Pungki Yunita Chandrasari, dulunya kelas 6E angkatan 2013. KTTA itu lebih simpel daripada skripsi. Nah, simpelnya itu bisa dilihat dari jumlah babnya, sama misalnya kalau misalnya di skripsi itu kalau nggak salah hipotesis kalian itu harus dibuktikan dengan sesuatu lewat statistika kayak gitu. Kalau misalnya KTTA itu nggak perlu. Jadi lebih simpel lah intinya. Jadi awalnya itu nanti dari tim TPP akan ngadain survei ke masing-masing mahasiswa tentang 3 mata kuliah yang mau diambil untuk dijadikan judul KTTA. Nah, pada saat itu pokoknya kakak ngelis 3 mata kuliah yang bener-bener kakak suka, terus yang bener-bener kita tertarik sama mata kuliah itu. Akhirnya dapet deh tuh 3 pilihan. PPH, PHP, sama pajak internasional. Nah, dari ketiga ini, kita harus udah nyiapin judul sama tema, bukan judul sih, tema aja. Nyiapin temanya apa. Jadi kayak udah siap, misalnya nanti kita mau dapat pilihan ke-1, pilihan kedua, atau pilihan ketiga. Nah, akhirnya tuh kakak ngelis PPH, kemudian PHP, baru pajak internasional. Karena waktu itu kelamaan mikir, akhirnya nggak dapet PPH-nya, jadi akhirnya dapet PHP nih. Nah, tapi nggak nyesel karena udah tahu juga mau ambil tema tentang apa, jadi akhirnya PHP udah ambil itu. Nah, kelebihan dari PHP itu sendiri, dari dosbinya itu udah bilang kalau misalnya kita itu nggak perlu ambil data, jadi bener-bener dari literatur aja itu udah cukup, karena nanti udah banyak orang-orang yang bahas juga, kita tinggal kembangin apa yang udah dibahas itu, jadi nggak perlu ambil data. Jadi dulu waktu udah kebagi tuh akhirnya dapat PHP, di PHP itu ada 12 orang. Nah, 12 orang itu dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada 8 orang, kelompok 2-nya ada 4 orang. Nah, di situ akhirnya kita pas pertama kali udah kebentuk, kita langsung bikin grup WhatsApp. Abis bikin grup WhatsApp itu kayak nanya deh tema-tema, ambil tema apa kira-kira. Nah, dulu sempat ada juga tuh yang temanya sama tapi dari kelompok sebelah. Nah, tapi akhirnya kita WhatsAppan tuh nanya masing-masing. Ternyata bahasnya juga sama. Akhirnya harus ada yang ngalah. Nah, pas itu kakak yang ngalah. Jadi ya udah ambil tema lain aja. Ya udah. Akhirnya diterusin dengan tema yang lain itu, terus dia tetap jalan sama tema yang sebelumnya. Yang penting saling ini aja sih, komunikasi, jadi jangan sampai udah jauh malah ternyata sama. Jadi mendingan dari awal kalau udah sama, benar-benar sama, dipikirin deh tema lainnya apa. Jadi hal pertama yang harus kita lakuin setelah kita udah nentuin tema sama judulnya, yaitu kita akan bikin outline KTTA atau rencana karya tulis tugas akhir. Nah, pada saat buat outline itu, kita harus benar-benar merhatiin apa aja yang akan kita buat di situ. Jadi ibaratnya outline itu kayak arahan. Jadi pas kalian buat outline, kalian harus fokus benar-benar apa yang mau kalian tulis. Di outline itu kira-kira ada pertama latar belakang, terus tujuan, terus sistematika penulisan, rumusan masalahnya, sama metode apa yang bakal kalian ambil. Di situ kalian benar-benar pikirin, dan sistematika bab itu kalian usahain harus udah ada gambaran babnya tuh mau apa aja pas daftar isi bab itu. Jadi nanti kalau pas kalian nulis lebih enak kalau outline-nya udah jelas. Jadi emang yang paling susah itu pada saat bikin outline, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian harus benar-benar bikin outline-nya yang serius. Jadi nanti pas penulisan bakal lebih gampang. Waktu KTTA itu kakak bahasnya pertama tentang latar belakang kenapa pemerintah ngambil kebijakan reinventing policy di tahun 2015. Kemudian yang kedua bahas tentang perbedaan antara reinventing policy di tahun 2015 sama sunset policy di tahun 2008. Kemudian bahas lagi tentang apakah kebijakan itu udah sesuai atau belum sama asas pemungutan pajak. Dan yang terakhir juga bahas apakah kebijakan itu sesuai atau belum sama fungsi pemungutan pajaknya. Nah, 4 datanya ini kakak ambilnya dari sumber buku sama internet. Kalau buku kakak pakai modulnya Ibu Susi Zulfina sama beberapa buku yang kakak lihat di UI. Jadi waktu itu kayak kalau kalian ngerasa buku-buku di perpustan itu kurang memadai, kalian bisa mampir juga ke perpus lain. Nah, waktu itu kakak mampir ke perpus UI. Di perpus UI itu kita cuma nunjukin kartu mahasiswa sama bayar 5.000. Nah, di situ kalian bawa perlengkapan lengkap aja kayak laptop dan sebagainya, karena di sana nyaman banget. Jadi emang ada beberapa buku yang nggak boleh dibawa pulang, jadi kalian benar-benar ya udah di situ aja buatnya, tulis idenya itu di situ aja, sekalian pinjam bukunya.
dan mau berapa lama juga terserah, soalnya di situ enak, nyaman banget. Nah terus kalau dari internet, kakak tuh cari-cari di websitenya DJP, ya di Google aja lah kayak gitu, tentang peraturan-peraturan, ya peraturan PMK 91-nya, tentang asas-asasnya, tentang fungsi-fungsinya, banyak di internet. Tapi jangan lupa waktu kalian di internet itu nge-search-nya itu benar-benar kalian ingat websitenya itu namanya apa, tanggal berapa kalian aksesnya, sama jam berapanya. Jadi itu sangat berguna buat dimasukin di daftar pustaka. Kalau untuk timeline sendiri dari individu maupun kelompok, di kelompok PHPKK itu nggak ada timeline khusus ya, jadi benar-benar ngikutin timeline lembaga, soalnya timeline lembaga itu kayak udah pas banget. Jadi untuk tingkat 3 ini kakak udah mutusin untuk nggak ikut organisasi apa-apa lagi, jadi cuma ikut satu, yaitu ikut untuk jadi tim tes TKD. Jadi kalau pembagian waktu untuk pengerjaan KTTA, terus tim TKD sama kuliah gini, jadi kakak baginya tuh seminggu. Jadi kalau dari sini, karena pas tingkat 3 itu atau semester 6 itu mata kuliahnya cuma 4 dan itu cuma 10 SKS, jadi kuliahnya itu cuma Senin sampai Kamis. Jadi Senin sampai Kamis itu fokus untuk kuliah, kuis, tugas, dan sebagainya itu di Senin sampai Kamis ini. Terus di Jumat Sabtu Minggunya ini bisa untuk tadi tim TKD tadi sama ngerjain KTTA. Jadi ada 4 hari untuk kuliah sama 3 hari untuk ngerjain KTTA sama organisasi. Jadi kalau misalnya main-main ke UI-nya tuh bisa Sabtu Minggunya kayak gitu. Jadi waktu pertama kali bimbingan itu kita kumpul di kelas. Jadi benar-benar 8 orang itu kumpul di kelas sama ada dosbingnya juga. Nah, dosbingnya itu minta kita perkenalan satu persatu tentang nama, terus asal dan lain-lain, termasuk nyeritain juga kita ekskul apa. Jadi maksudnya tuh biar antara masing-masing 8 orang ini walaupun seangkatan kadang ada yang belum kenal juga kan. Jadi benar-benar kita kenalan, terus biar jadi lebih enak juga ngobrolnya. Nah, udah perkenalan itu, abis itu dosbingnya bakal ngasih waktu sih kalau ke kelompok kakak kayak 10 menit itu untuk kita cerita, kita itu nanti KTTA mau ambil apa, terus kalian tuh mau nulis tentang apa sih, apa aja yang bakal kalian tulis. Nah, di situ kita benar-benar cerita, dosbingnya dengerin. Nah, terus dosbingnya itu nanti akan ngasih ide tambahan. Nah, di situ kalian kalau mau bertanya dan sebagainya bisa langsung aja. Nah, itu di bimbingan pertama tuh benar-benar tentang cerita dan sebagainya. Nah, terus untuk bimbingan-bimbingan selanjutnya jadi jadi lebih enak aja. Kalian cuma tinggal siapin apa yang mau ditanya, terus tanyain, kalau udah ya udah. Nah, untuk bimbingan selanjutnya tinggal kalian siapin aja pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian tanyain ke dosbing kalian tentang hal yang kalian bingung waktu pengerjaan KTTA tersebut. Jadi kalau kakak dulu intinya waktu bimbingan pertama itu dosbing yang nanya kita tentang kita mau ngapain aja, tapi kalau untuk bimbingan-bimbingan selanjutnya itu tinggal bagian kita untuk nanya apa yang kita nggak tahu ke dosbingnya. Nah, untuk kendala dalam PHP-nya sendiri, kalau dari segi materi, itu hampir minim, soalnya kalau misalnya kita nggak tahu tentang materinya, kita bisa cari di buku atau benar-benar konsultasi ke dosbingnya. Tapi kalau mungkin kendala yang agak berat itu yaitu kendala dalam segi teknis, jadi kayak format, margin, dan sebagainya itu benar-benar harus kita concern banget ke situ. Jadi pastiin peraturan dari BAK itu kita ikutin dengan baik, soalnya bisa jadi nanti KTTA kalian dikembalikan hanya karena formatnya salah kayak gitu. Walaupun isinya nggak ada revisi, tapi kalau formatnya salah itu akan tetap dikembaliin dan kalian disuruh benerin lagi format yang benar. Nah, tips untuk kerjaan KTTA dari kakak, yang pertama, routing slip dijaga baik-baik. Routing slip itu kayak ibaratnya bukti misalnya kalian lagi bimbingan itu nanti ditanda tangan dosbingnya, waktu kalian nyerahin KTTA juga ada tanda tangannya. Nah, itu harus dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, karena kalau hilang nanti itu bakal ngeribetin kalian sendiri. Yang kedua yaitu kalau kalian nyari sumber, waktu kalian terutama dari internet, itu kalian jangan lupa masukin sumbernya. Jadi benar-benar kopas nggak apa-apa, tapi pokoknya yang penting masukin semua sumbernya, jangan sampai ada sumber yang kelewatan, jadi kalian nanti nggak akan dikira plagiat dan sebagainya. Terus yang ketiga, jangan lupa benar-benar lihat format yang keluar dari BAK benar-benar, jadi benar-benar cross check sama teman kalian, ini udah benar apa belum, samain minimal teman sekelompok. Jadi kadang apa yang udah kalian kira benar bisa jadi masih salah. Dan yang terakhir, ketika kalian ngerjain KTTA, usahain kondisi mood kalian itu lagi bagus, jadi nulisnya itu lebih gampang, lebih enak, lebih semangat.
Pesannya untuk angkatan 2014 dalam ngerjain KTTA itu semangat aja, pasti selesai, yakin pasti selesai. Pokoknya kalau kalian jangan nyerah, pokoknya tetap kerjain aja pasti bisa. KTTA, enjoy aja.